Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Pandura Hendra Desta Afghani dari absen 29 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit, tentang sejarah kerajaan Majapahit. Ya, langsung saja. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah latar belakang kerajaan. Kerajaan Majapahit sendiri itu berdiri didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 setelah keruntuhan kerajaan Singgasari yang diakibatkan oleh serangan Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya ini adalah keturunan dari Ken Arok. Dia melarikan diri setelah Singgasari diserang. Dengan dukungan beberapa pihak, ia berhasil mengalahkan Jakatwang dan mendirikan kerajaan Majapahit tersebut. Kerajaan ini dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dan Asia Tenggara yang terkenal dengan kejayaan politik, militer, dan kebudayaannya. Dan yang selanjutnya adalah latar belakang latar belakang. Nah, ini tuh seperti kronologi kenapa kok kerajaan ini tuh bisa berdiri. Nah, jadi pada tahun 1292 kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, seorang raja Kediri yang menyebabkan Raja Kertanegara gugur dan kerajaannya runtuh. Lalu juga ada pelarian dari Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya yang seorang keturunan Ken Arok ini melarikan diri dan mendapatkan perlindungan oleh pihak-pihaknya yang berpihak kepadanya. Lalu setelah itu persekutuan dengan Jayakatwang. Raden Wijaya itu bersekutu atau bermusuhan dengan Jayakatwang, lalu melawan dan mengalahkan Jayakatwang. Lalu pada 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit setelah mengalahkan Jayakatwang. Kerajaan Majapahit mulai berkembang pesat dan menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sini ada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Masa kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada abad yang ke-14, terutama di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang ditandai dengan yang pertama ekspansi wilayah. Kerajaan Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara dan hampir beberapa di wilayah Asia Tenggara berkat sumpah dari Patih Gajah Mada. Terus juga ada kemakmuran ekonomi. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang makmur, menghubungkan beberapa daerah di Asia dan di dunia. Lalu juga ada beberapa pencapaian seperti pencapaian budaya. Nah, jadi kerajaan Majapahit itu juga membuat karya seni dan sastra seperti Nagara Kertagama dan Candi Panataran yang menggambarkan kejayaan budayanya. Terus ada stabilitas pemerintahan yang stabil dan pasukan militer yang kuat membantu mempertahankan kekuasaan. Jadi masa kejayaannya itu tuh membuat pemerintah menjadi lebih stabil dan juga kerajaan tersebut itu membentuk pasukan militer yang sangat kuat dan juga membentuk pertahanan yang sangat kuat juga. Nah, ini adalah akibat hilangnya itu kenapa kok bisa kerajaan ini hilang? Itu karena ada perubahan agama dan kebudayaan. Penyebaran Islam di Nusantara juga mempengaruhi kekuasaan Majapahit dengan banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya beralih ke agama Islam. Nah, jadi ke agama Islam itu sendiri tuh juga berpengaruh di kerajaan Majapahit ini karena
Sebelum Islam datang, kerajaan Majapahit ini tidak menganut agama Islam. Terus setelah agama Islam masuk, agama Islam merubahnya. Lalu juga pada akhir abad ke-15 Majapahit resmi runtuh setelah serangan dari kerajaan Demak dan perpecahan internal. Nah, jadi di sini kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam. Jadi munculnya kerajaan Islam atau kerajaan Demak itu mereka menyerang kerajaan Majapahit untuk mengurangi populasi, untuk menambah populasi agama Islam. Terus dengan jatuhnya ibu kota Majapahit yaitu Trowulan, kerajaan ini akhirnya hilang dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru seperti Demak yang lebih Islamis. Lalu di sini ada beberapa bukti peninggalan. Yang pertama adalah Candi Tikus. Candi Tikus di Mojokerto diduga sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Yang kedua adalah Candi Bajang Ratu di Mojokerto juga. Candi ini tuh seperti gapura yang berarsitektur khas Majapahit, kemungkinan sebagai pintu masuk kompleks kerajaan. Yang kedua ada Kitab dan Sastra. Kitab dan Sastra ini adalah negara Kertaagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang menggambarkan kebesaran Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Lalu juga ada Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berisi ajaran toleransi yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Terus ada arca dan relief yang saya dapat itu ada arca Joko Dolok, yaitu patung yang diyakini sebagai perwujudan Kertanegara, pendahulu Majapahit. Nah, di sini juga ada beberapa foto-fotonya. Nah, yang selanjutnya ada situs dan kota. Nah, yang pertama itu ada situs Trowulan. Situs Trowulan itu adalah pusat ibu kota Majapahit. Banyak ditemukan peninggalan berupa reruntuhan bangunan, kolam, dan jalan-jalan kuno. Nah, terus ada kolam Segaran. Kolam besar di Trowulan yang digunakan sebagai tempat rekreasi dan penyimpanan air. Nah, kemungkinan besar di kolam tersebut itu sebagai tempat pemandian atau tempat ya seperti tempat-tempat pemandian seperti itu di masa Kerajaan Majapahit. Namun sekarang sudah diubah menjadi tempat rekreasi dan untuk penyimpan air. Yang kelima ada prasasti. Prasasti Kudadu tahun 1294 yang menceritakan perjuangan Raden Wijaya saat melawan Jayakatwang. Jadi prasasti tersebut itu dibuat untuk menceritakan kembali perjuangan-perjuangan Raden Wijaya atau raja dari pendiri Kerajaan Majapahit tersebut yang melawan musuhnya yaitu Jayakatwang. Terus juga ada Prasasti Waringin Pitu. Nah, di sini di tahun 1447 itu menyebutkan bagaimana wilayah administratif Majapahit. Jadi di sini tuh ada di prasasti ini tuh disebutkan mana saja sih tempat-tempatnya Majapahit itu di mana saja itu. Terus ada pelataran dan koin. Nah, jadi Kerajaan Majapahit sendiri itu juga mempunyai alat alat transaksi yaitu berupa gerabah dan keramik yang banyak ditemukan di situs Trowulan, menunjukkan juga kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Terus ada mata uang gobok, koin berlubang di tengah digunakan dalam perdagangan. Nah, yang saya sebutkan tadi mata uang gobok ini adalah contoh dari sistem dari eh, contoh dari sistem pembayaran yang ada di masa Majapahit yang digunakan untuk bertransaksi. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di sini saya mencari dari artikel-artikel berikut.
Nah, sudah di ujung ujung video, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ubur-ubur ikan lele, selesai le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.